Ya sahabat, terima kasih masih di Michael Chandra Luar Biasa. Kalau tadi kita sudah lihat bagaimana karya-karya dari seniman rock balancing. Nah, kali ini saya sudah bersama sahabat saya Suryadi, Ketua Rock Balancing Indonesia serta Balance Art Jogja. Siapa sangka berbagai bentuk batu bisa tersusun rapi dalam sebuah keseimbangan. Inilah rock balancing atau seni menyusun batu dengan posisi tertentu tanpa alat perekat, kawat, atau bantuan lainnya. Batu-batu disusun tegak dengan ketepatan letak antara batu satu dengan lainnya. Dan ahlinya adalah Suryadi, seniman rock balancing asal Yogyakarta. Suryadi dikenal di kalangan seniman rock balancing karena pria kelahiran Bantul, Yogyakarta tahun 1983 ini memang adalah pendiri Balancing Art Indonesia di tahun 2013. Ia turut mempopulerkan seni keseimbangan batu yang berkaitan dengan gravitasi ini. Butuh waktu bertahun-tahun hingga akhirnya Balancing Art populer di Indonesia. Dan kini komunitasnya sudah memiliki ribuan anggota. Ya sahabat di rumah, rock balancing ini adalah teknik menyusun batu tanpa perekat ya. Nah, langsung aja kita ngobrol sama sahabat saya, Mas Suryadi. Ini sebenarnya bisa diceritakan nggak sih jenis batu seperti apa yang bisa digunakan untuk keperluan rock balancing ini? Bisa, Mas. Jadi ada beberapa jenis batu yang biasa kita pakai buat bermain balancing sama meditasi di balancing. Ada ya batu-batu dengan tekstur kasar karena untuk permulaan untuk interlock antar batu. Ya. Terus apakah cukup yang kasar atau ada jenis-jenis batu lain yang bisa digunakan lagi? Batu apapun bisa, tinggal levelnya level kesulitannya akan bertambah, Mas. Tapi untuk yang pemula bisa pakai yang tekstur batu kasar. Selain untuk tekstur kasar itu, selain untuk interlocknya tinggi, juga untuk terapi di penderita tremor itu bisa digunakan. Bisa ya. Nah ini sahabat di rumah memang rock balancing ini bagaimana menyusun batu tapi dengan lurus tegak menggunakan ketepatan peletakan batu itu sendiri ya Mas ya? Ya, dengan platingnya, dengan interlock, dengan zero point gravity-nya. Waduh, itu bisa berulang-ulang ya kalau nggak biasa ya? Ya kalau di alam kita gangguannya angin Mas. Kayak di alam gini ada gangguan angin. Ya, gitu. Nah sekarang gimana kok pagi ini kan di rumah saya nih sahabat udah ada nih batu-batu. Nah tadi ngomongin banyak banget tekniknya, boleh nggak bantuin ajarin nih, siapa tahu sahabat di rumah juga tertarik. Saya aja tertarik dengerin Mas Suryadi, boleh nggak Mas? Oh sangat boleh sekali, sangat boleh. Nah ini kan Mas Suryadi bisa lihat nih saya megang beberapa batu ya. Ini kayaknya ada yang kasar, yang tadi yang ini. Apa yang mesti dilakukan? Bagaimana kita melihat dan menyusun batu ini sehingga terjadi keseimbangan? Oke, pertama cari batu yang untuk plating, untuk dasar yang rata Mas, untuk paling bawah. Paling bawah. Tipe batunya rata. Seperti apa? Yang batu penampangnya rata. Rata ya. Kayaknya ini sahabat ya. Ya nggak sih? Ya. Nah sahabat di rumah kalau mau tertarik juga boleh nih cari yang apa ya, kurang lebih rata batunya sehingga menjadi dasar atau fondasi begitu ya Mas ya? Ya, agar nggak bergoyang. Terus untuk yang kedua, batu diletakkan dulu, ditekan Mas. Ini ditekan. Yang bergoyang. Ini untuk mencari sentuhan yang paling memungkinkan untuk ditumpuk bagian batu yang lain. Jadi cari yang tidak bergoyang ya? Ya. Cari yang tidak bergoyang ya sahabat di rumah ya. Oke. Kalau goyangnya dikit juga jangan ya, lebih baik ya? Iya. Kita awali dengan gaya stacking dulu, simple stacking dulu Mas. Oh ini simple stacking, oke. Ya. Ini goyang semua, yang paling cari yang dikit ya goyangnya. Oke yang ini kayaknya. Ya. Peletakannya terserah?
Ya, tumpukin di atasnya. Oke. Coba dipegang lagi, ditekan lagi. Itu namanya pointed. Namanya pointed. Ada fase pointed untuk mencari titik-titik di mana batu itu nggak bergoyang. Oke. Jadi bisa nah, ya sekarang ambil satu batu lagi. Ya. Tangan tetap di situ. Tangan tetap stay. Yang satu tetap stay, yang satu ambil batu, tumpukin lagi di atasnya. Oke. Pelan-pelan. Masih dalam posisi takto, Mas. Ya. Masih posisi diam. Coba tekan lagi. Ambil batu satu lagi. Coba naikin lagi satu lagi. Oke, ini melatih kesabaran ya sebenarnya. Ya, sebenarnya buat art terapi untuk emotion control juga. Oh, oke. Oke. Masih berapa batu, Mas? Masih ada 3 lagi. Ayo coba lagi, tekan lagi. Saya kok jadi deg-degan sendiri. Deg-degan nggak sama Tekan lagi, tekan dulu. Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan, jangan sampai goyang. Nanti ada namanya arah gravity, arah di mana batu itu akan jatuh. Kita arahkan. Ya, tekan. Lepas pelan-pelan. Oke. Tekan lagi pelan-pelan. Kita habisin batunya. Aduh. Oke. Nah. Oke, tekan lagi dulu. Pelan-pelan. Ya. Ini apa tekniknya tadi? Stacking, simple stacking. Simple stacking. Iya, ada namanya juga cairin. Kalau misalkan di yoga ada yang berat tuh tumpuk dari besar ke kecil itu namanya cairin. Buat hiasan aja. Pelan-pelan. Nahan nafas nggak, Mas? Udah dari tadi, Mas. Itu yang kita sebut sebagai yoganya rock balancing, karena dengan nggak sengaja kita nahan nafas. Ada pernafasan yang alami di situ. Pelan-pelan. Kayaknya udah nggak bisa deh, Mas. Oke. Jangan dipaksain kalau nggak bisa, karena ada stepnya, Mas. Nanti tambah lagi. Iya, tambah lagi ya. Udah kayaknya cukup di sini aja ya. Saya takut sendiri. Ya, cukup. Sebenarnya tapi terima kasih sudah berbagi ilmunya simple stacking. Nah, buat sahabat di rumah yang tertarik, penasaran, silahkan coba sendiri ya di rumah ya. Nah, sebenarnya filosofinya apa sih, Mas, dari rock balancing ini? Filosofi yang pertama kita mau mengajarkan adalah harmonisasi, Mas. Jadi sebuah keseimbangan itu ada dua sisi grafik yang bisa kita tunjukkan dari simbolnya gini. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Dalam kehidupan kita posisinya sebagai manusia kita posisinya di tengah, di zero. Bagaimana orang tetap akan simple dengan keadaan pencapaian apapun, karena tahu setiap gravitasi akan membawa kita ke puncak, akan membawa kita ke bawah kembali. Jadi filosofinya ada dua macam tadi. Hubungan kita terhadap sang pencipta, hubungan kita terhadap alam dan sama manusia, kita terapkan di visual art yang namanya art balancing itu tadi. Oke, wah dalam sekali ya ternyata dari rock balancing ini ya filosofinya ya. Nah, gimana kalau pagi ini sahabat di rumah udah lihat keseruannya, tadi belajar teknik simple stacking. Saya mau challenge Mas Suryadi untuk tebak jenis-jenis rock balancing, stylenya ya, boleh? Boleh. Siap? Oke. Sekarang kita ingat. Ya. Kita coba nih sekarang. Yang berikut ini kira-kira jenis stylenya apa nih, Mas? Itu namanya simple stacking, Mas. Simple stacking. Ini simple stacking. Yang tadi saya coba ya. Wah, itu ada berapa batu ya? Banyak itu. Ya, masih simple stacking. Belum ada counterbalance, belum ada permainan untuk membuang mengkonter gravitasi, belum ada. Oke, berikutnya kita ini dia gambar yang kedua. Itu counterbalance, tapi masih dalam satu garis gravitasi, masih dalam satu titik gravitasi, belum ada permainan untuk membuang arah gravitasinya, belum ada counterbalance-nya yang
yang lebih besar karena masih satu garis itu simple counterbalance. Simple counterbalance, luar biasa. Ya. Tapi buatnya pasti susah banget. Saya ngeliat aja. Tingkat kesulitannya lumayan ya Mas, itu medium ya? Ya, karena membuang arah harusnya jatuh ke kanan, kita buang ke kiri. Jatuh ke kiri, berat jenisnya. Oke, gambar berikutnya. Gambar ketiga, ini dia. Wih. Itu bridge, tapi dengan multi bridge. Jadi gaya jembatan, tapi kita sub lagi dengan jembatan yang lain, kita tambahin terus ada. Tapi pada dasarnya itu bridge gayanya. Wah, itu tanpa perekat ya Mas ya? Tanpa perekat, tapi ada namanya interlock Mas, saling mengunci batu satu sama dengan yang lain. Keren ya sahabat di rumah ya? Iya. Luar biasa pengetahuan soal style-style dari rock balancing ini. Nah, balik lagi Mas, kalau bicara soal rock balancing, obsesi seorang Suryadi apa sih ke depannya? Pertama, kita awali niatan untuk membentuk mengenalkan seni ini 2013. Kita udah punya mimpi, goal dari seni visual art ini, kita untuk mencintai sungai, mencintai alam, mencintai keseimbangan dengan cara kita menampilkan visual art. Jadi gimana tentang sampah, kita perhatikan tentang sampah, kita buat karya di sungai biar sungai indah. Sekarang banyak tempat wisata di sungai, itu sudah suatu pencapaian bagi kami. Terus ada lagi bagaimana mengingatkan kembali semua hal di kehidupan ini ada unsur keseimbangannya Mas, harus seimbang. Ya. Semua hal. Jadi itu obsesi kamu ya. Semoga bisa kita lihat dalam karya-karya kamu ke depan yang luar biasa. Nah, sekarang pagi ini gimana kalau menunjukkan satu karya kamu yang luar biasa dari rock balancing buat sahabat di rumah? Oke. Karena berhubung anginnya agak gede, kita buat yang simple-simple yang agak kuat aja ya Mas ya. Silakan, monggo. Yang penting ini karya seorang Suryadi, ketua Rock Balancing Indonesia gitu ya. Boleh ya, tapi sambil kamu bersiap-siap, saya mau ingatkan ke sahabat di rumah bahwa setelah ini kita akan ngobrol dengan sahabat saya yang berbagi cerita, karena dia adalah kolektor batu permata dan akik. Nah, sekarang kita lihat karya dari Suryadi, ini dia. Halo sahabat RTV, pagi ini saya Suryadi GT akan berbagi cara membuat seni rock balancing. Nah, untuk membuat rock balancing kita membutuhkan batu dengan jenis seperti ini. Tekstur yang kasar, bentuk yang estetik, dan berat jenis yang memadai. Oke, mari kita coba. Oke teman-teman, kita akan coba proses bermain balancing. Pertama, kita pastikan ini flat untuk menaruh media pertama fondasi dari balancing. Oke, ini namanya basic. Dari basic kita naikkan lagi ke batu-batu selanjutnya. Kita cari lagi batu yang bisa kita mainkan. Kita menekan namanya ini pointer untuk memastikan ini ada kerataannya. Masih dengan plating yang baik. Kita tambah lagi batu dengan komposisi yang berbeda. Oke, ini namanya topeng. Ini nama topeng. Yang terakhir kita yang agak susah, meletakkan posisi yang paling atas.
Ini namanya simple stacking, masih dalam keadaan satu garis lurus, belum ada counter balance. Hey Michael dan sahabat RTV, kita sudah selesai membuat karya simple stacking. Untuk membuat karya seperti ini tentu butuh kesabaran. Selamat berlatih ya. Ini namanya batu orange safir, sama biasanya dari Sri Lanka lah paling banyak. Iya. Terus selanjutnya ada lagi white safir. Ini kalau ini biasanya dari Sri Lanka, kalau yang jelek dari Afrika. Oh gitu.